Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Jaya Agung dari kelas Manajemen A dengan NIM 2109035000007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk pemenuhan final test manajemen keuangan, dan adapun materi yang akan saya bawakan yaitu biaya modal. Yang pertama yaitu biaya modal, merupakan beban yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham biasa, saham preferen, dan laba yang ditahan. Konsep ini juga sangat penting untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal untuk sebuah perusahaan. Untuk memperoleh modal, Anda harus membayar biaya seperti pembayaran bunga, pembayaran dividen, dan pembayaran angsuran pokok. Dan adapun manfaat dari biaya modal yaitu membantu investor dalam membuat sebuah keputusan, merencanakan penganggaran modal, dan merancang struktur modal yang ideal bagi sebuah perusahaan, serta mengevaluasi kinerja proyek tertentu dari sebuah perusahaan. Jenis-jenis biaya modal. Biaya modal terbagi atas dua macam, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Jadi yang secara individu yaitu biaya modal terdiri dari biaya modal dari utang perniagaan, utang jangka pendek, utang wesel, obligasi, laba ditahan, dan penggunaan saham preferen. Kemudian secara keseluruhan, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan weighted average cost of capital, WACC, atau weighted average cost of capital. Juga sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi pasar, struktur modal perusahaan, dan kebijakan dividen serta kebijakan investasi. Pengertian biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Biaya modal rata-rata tertimbang atau dikenal dengan WACC adalah rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan sebuah perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur uang dengan ekuitas bisnis pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio ini mengukur sebuah bobot dan biaya sebenarnya dari utang dan pengumpulan dana ekuitas untuk mendanai pembelian aset dan ekspansi modal baru berdasarkan tingkat struktur modal pada perusahaan saat ini. Manajemen biasanya menggunakannya untuk memutuskan apakah sebuah perusahaan harus menggunakan utang atau ekuitas untuk pembiayaan pembelian aset baru. Mencari tahu biaya utang mungkin terbilang cukup sederhana. Obligasi dan utang jangka panjang diterbitkan dengan nominal pokok dan suku bunga yang dapat menghitung biaya secara keseluruhannya. Namun untuk ekuitas kali ini, seperti halnya saham biasa dan saham preferen, tidak memiliki harga yang pasti. Presentasi biaya modal rata-rata tertimbang yang tinggi mengindikasikan bahwa biaya keseluruhan pendanaan perusahaan lebih besar dan perusahaan akan memiliki lebih sedikit uang kas untuk didistribusikan kepada para pemegang saham atau untuk sebuah pelunasan utang. Dengan presentasi yang tinggi, perusahaan cenderung tidak menciptakan nilai yang sangat lebih bagi para investornya dan kreditur, sehingga mereka sangat cenderung akan mencari peluang investasi ke perusahaan lain. Dan adapun fungsi dari weighted average cost of capital, yaitu sangat membantu manajemen mengevaluasi apakah sebuah perusahaan harus membiayai pembelian aset baru dengan utang atau ekuitas dengan membandingkan kedua opsi biaya.
Dan kemudian yaitu membiayai pembelian aset baru dengan utang atau ekuitas dapat membuat dampak besar pada profitabilitas sebuah perusahaan dan harga saham secara keseluruhannya. Dan yang terakhir yaitu mampu menyeimbangkan harga saham dengan ekspektasi pengembalian investor dan total biaya pembelian aset. Dan adapun formulasi dalam perhitungan dari weighted average cost of capital atau disebut WACC adalah WACC sama dengan WD kali KD 1 kurang tax tutup kurung ditambah buka kurung WP dikali KP tutup kurung ditambah WR kali KR tutup kurung ditambah buka kurung WE kali KE tutup kurung. Dengan keterangannya yaitu WACC merupakan biaya modal rata-rata yang tertimbang, dan kemudian WD proporsi utang dari modal, kemudian WP proporsi saham preferen dari modal tersebut, kemudian WR proporsi saham laba ditahan dari modal, WE merupakan proporsi saham biasa baru, KD biaya utang, KP biaya saham preferen, KR biaya laba ditahan, dan KE biaya saham biasa baru. Dan mungkin itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.